Video ini terkhusus buat teman-teman pejuang skripsi yang mau mulai atau baru sedang mengajukan judul dan mau memulai membuat proposal skripsinya. Halo semuanya, balik lagi di channel aku, Vita Afifa. Jadi di video ini aku bahas berbeda dari yang sebelumnya. Jadi kayak di judul, di video ini aku mau kasih tahu cara membuat proposal skripsi dalam waktu 3 hari saja. Nah, jadi di video ini adalah pure pengalaman aku selama pembuatan proposal skripsi aku. Nah, jadi mungkin kalian bisa ngikutin cara dari aku supaya lebih efektif. Nah, gimana caranya? Jadi ikutin terus videonya dari awal sampai akhir supaya nggak ada yang kelewatan. Dan sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like dan subscribe yang belum subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian yang sedang dalam masa penyusunan proposal skripsi. Ya, jadi aku mau cerita dikit. Jadi alhamdulillah tanggal 10 Maret kemarin aku udah selesai ngejalanin seminar proposal aku. Nih, jadi kayak yang kalian tahu, proposal ini adalah bagian dari skripsi, mulai dari bab 1 dan juga bab 3 sampai bab 3. Jadi di bagian bab 1 itu ada di latar belakang, terus bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 itu metodologi penelitian. Itu bagian susunan proposal di kampus aku, dan itu sepertinya memang standar susunan proposal di kampus manapun juga. Jadi masa apa aja sih aku cuma buat 3 hari dalam penyusunan proposal ini, dan iya bener memang cuma 3 hari. Mungkin kalau ada kawan-kawan aku yang nonton video aku ini, mungkin dia bilang, aku cuma 3 hari kok, baru bulan 3 sih seminar proposal. Karena emang beberapa teman-teman aku ada yang udah semprot duluan di bulan 12 dan juga bulan 1, karena untuk kloter angkatan aku itu dibuka mulai bulan November. Di situ yang pertama mulai seminar proposal di angkatan aku. Jadi sebenarnya aku tuh masuk di jadwal bulan Februari. Nah, cuman karena ada masalah di fakultas, karena satu dan lain hal yang kita juga nggak tahu, masalah internal, jadi harus diundur ke bulan Maret. Ya alhamdulillah, mau cepat ataupun lambat, karena semua juga ada waktunya. Aku tuh memang buatnya tuh 3 hari, tapi untuk memulai startnya tuh yang lama. Jadi kenapanya itu, oke, cerita dikit dulu. Aku tuh udah ACC di bulan 9, tanggal 29 September. Dan alhamdulillah aku sekali ngajukan judul itu langsung di ACC. Nah, cuma kalian tuh jangan nyampein aku. Aku tuh sebenarnya bisa aja ngejar di bulan-bulan awal gitu. Cuman pas udah ACC judul tuh kayak aku ngerasa, udahlah nanti gitu. Jadi aku tuh mundur sampai bulan 10, bulan 11 aku masih gak ngapa-ngapain. Dan aku benar-benar mulai seriusin proposal aku di bulan 12. Itu pun udah di akhir-akhir bulan gitu, udah mau di akhir tahun, baru bener-bener aku serius. Jadi aku itu jurusan manajemen konsentrasi sumber daya manusia, jadi yang kebetulan jurusannya atau konsentrasi yang sama dengan aku, jadi cocok banget kalian buat nonton video aku ini. Jadi bagaimana cara aku bisa membuat proposal hanya dalam waktu 3 hari saja? Caranya adalah, yang paling utama adalah niat yang kuat dan tekad yang kuat. Karena kayak aku bilang tadi, ketika aku bulan 10, bulan 11 tuh masih malas-malasan dan aku tuh nggak ada niat, jadinya tuh nggak ada kebuat sama sekali. Kayak aku mikir gini, pertama, aduh apa sih yang mau dibuat gitu. Aku tuh kayak ngerasa mikir tuh susahnya aja gitu. Aku belum ada nyoba tapi udah mikir susahnya gitu. Sementara kita tuh kan harus banget kita tuh harus nyoba, baru kita tuh bilang oh ini tuh susah gitu. Nah, sementara aku tuh belum ada buka laptop, belum ada baca jurnal yang sesuai dengan judul ACC aku. Jadi kayak udah mikir, ya udahlah, karena aku tuh mikir beratnya aja, jadi aku nunda. Jadi semester sebelumnya tuh aku udah ada mata kuliah metodologi penelitian, cuman aku ngambil judul itu berbeda. Karena yang aku ngambil waktu mata kuliah metodologi penelitian itu aku ngambil di konsentrasi pemasaran. Nah, cuman pas pengambilan konsentrasi sebenarnya aku ngambil sumber daya manusia. Jadi udah, kenapa aku baru ada niatnya bulan 12? Kayak aku bilang tadi, kloter pertama tuh ada di bulan 11. Di situ udah mulai, dan itu kayak aku masih ya udahlah biarin aja, nanti masih mikir gitu. Terus bulan 12, nah mulai nih kawan aku banyak yang mulai ikut sempro. Nah, jadi aku tuh kayak orangnya tuh kurang motivasi. Karena udah kawan aku mulai satu-satu nih, aduh nggak bisa diem aja, harus dikejar. Dan ternyata setelah aku mulai buka laptop, aku mulai baca-baca jurnal, yaudah coba dulu. Jadi yang pertama adalah aku coba bab 3. Jadi aku tuh nyusunnya tuh kan harusnya bab 1 latar belakang, bab 2, bab 3. Aku langsung di hari pertama aku buat bab 3. Kenapa langsung bab 3? Karena di bab 3 ini kita udah tahu kan mau meneliti di mana, terus dengan sampel apa. Itu pasti kita udah tahu kan dari awal kita membuat judul ini, kita pasti tahu tujuan penelitian kita tuh apa, ya kan. Jadi pasti kita udah tahu juga kayak kita tuh harus pakai sampling apa, atau di mana lokasi atau segala macam.
ya udah tinggal susun aja di bab 3 itu, di metode penelitian. Dan kita tahu kan kita tuh harus pakai kualitatif atau kuantitatif, ya udah tinggal kita jelasin di bab 3. Dan di bab 3 itu kan kita cuman lebih ngambil dari literatur dari buku-buku yang ada gitu. Jadi tinggal kita kutip dari, ambil di buku, dan kita susun di bab 3. Dan itu tuh emang cuman sehari aja selesai. Emang sehari full itu kalau kita tuh gak ngapa-ngapain, maksudnya gak ada kegiatan, emang full hanya buat bab 3, dan itu bener-bener sehari jadi gitu. Udah bab 3 selesai, lanjut ke bab 2 besoknya. Bab 2 ini kan tentang teori-teori dari setiap variabel proposal kita. Nah ya udah, jadi sama aja kayak kita ngambil dari jurnal-jurnal yang udah ada, yang pastinya yang jurnal-jurnal terpercaya ya. Jadi aku udah download jurnal sebelumnya, jadi udah banyak, tinggal aku pilih-pilih jurnal yang bagus. Pastinya ada jurnal nasional, juga jurnal internasional. Jadi yang pasti kalau ini nih, kalau misalnya kalian gak punya buku, kalian bisa ngambil dari jurnal-jurnal yang ada, karena jurnal yang terpercaya ini mereka ngambil dari buku. Pasti aku banyak ngambil sumber di bab 2 nih, sebagian dari buku, tapi kebanyakan juga dari jurnal. Ya udah tinggal aku susun, terus perbaikin, pastinya diikutin sesuai dengan susunan-susunan yang udah ada di aturan dari fakultas. Itu aku buat, dan emang benar-benar harus niat, emang cuman kita buat itu, dan itu juga selesai gitu. Ada kayak tabel-tabel yang harus aku susun dulu, tinggal ngerapiin aja gitu. Tapi kayak untuk harus menyusun bab 2 tuh hanya selesai 1 hari. Nah jadi hari besoknya tuh aku tinggal ngerapiin aja gitu. Nah lalu yang terakhir adalah bagian bab 1. Bab 1 ini adalah bagian terpenting. Di situ adalah fenomena dan juga alasan kenapa kita mengambil judul untuk proposal kita. Kalian banyak-banyak aja baca skripsi senior ataupun kakak tingkat. Nah nanti dengan banyak baca, di situ kalian tahu nih, jadi susunannya itu seperti ini, apa yang harus kita buat itu seperti ini, begitu. Cari juga selain skripsi senior kayak tesis S2 dari kampus-kampus lain dengan judul yang hampir mirip ataupun sama. Nah di situ tinggal kita ambil poin-poin yang mirip. Di skripsi itu sangat dilarang untuk kopas, itu nggak boleh, karena ini kan karya ilmiah kita sendiri. Nah jadi cuman kita ambil aja poin-poin yang pentingnya gitu buat kita masukkan di bagian latar belakang. Nah udah susun itu sama juga sehari ternyata selesai. Dan setelah kayak aku selesai nyusun itu, kayak wah anjir gitu kan, kenapa nggak selama ini langsung aku buat. Kalau misalnya aku hitung mungkin dari bulan 9 aku selesai ACC judul, langsung aku susun, mungkin aku akan mulai seminar proposal tuh lebih cepat dari teman-teman aku gitu. Nah cuman kayak aku bilang, aku tuh motivationless, kurang motivasi banget gitu. Nah jadi saran aku tuh emang ya udah mulai aja dulu, jangan takut gitu. Karena aku tuh kemarin tuh banyak takut nih, kayak banyak apa sih yang mau dibuat gitu, takut salah, takut ini, takut itu. Kita ini kan buat susun skripsi itu ada pembimbingnya ya. Nah itulah guna pembimbing. Ketika kita nggak tahu, silahkan tanya ke pembimbing kita. Misalnya ada yang nggak ngerti ini bagaimana bu, pak gitu. Nah jadi jangan takut juga, ini salah ya, takut salah, takut ini. Itulah gunanya pembimbing, buat mengarahkan kita untuk menunjukkan ini loh yang benar, ini tuh begini. Nah seperti itu. Dan kemarin itu sebelum seminar proposal, aku tuh cuman 4 kali bimbingan dan langsung ACC untuk menuju sempro. Jadi ini tuh proposal aku yang aku pakai untuk sempro, dan juga ini adalah yang ini adalah draft-draft yang udah direvisi dari pembimbing aku. Sekarang udah kertas-kertasnya tuh udah sangat tidak berguna, karena ini tuh yang bagian yang salah, yang harus direvisi. Nah, jadi kalian tuh gak usah takut, pasti kalau memang salah akan diperbaiki oleh dosen pembimbing kalian. Jadi sekarang tuh emang aku tuh lagi masa-masa revisi proposal aku, karena setelah sempro pun itu nggak langsung oke, pasti ada revisi juga, karena setiap dosen itu juga masih memiliki syarat atau aturan penulisan yang berbeda. Jadi kayak bahkan aku ada 2 penguji. Nah ini nih proposal yang dipegang sama penguji, masing-masing penguji aku. Jadi kayak penguji yang 1 dan penguji 2 tuh juga bakal berbeda gitu aturannya. Jadi kalian tuh nggak perlu takut salah, karena di pembimbing pun memiliki aturan yang berbeda. Jadi ya udah ikutin aja. Pokoknya yang penting niat dan juga keseriusan, ketekunan untuk membuat proposal itu supaya cepat selesai. Nah aku tuh cuma gara-gara ngumpulin niat doang itu 3 bulan harus
uh, gak ngapa-ngapain gitu. Dan setelah termotivasi ngeliat teman, barulah terbuat dalam 3 hari saja. Pokoknya dari aku tuh emang bener-bener jangan nunda-nunda dan jangan mikir yang aneh-aneh dulu sebelum kalian coba. Jadi coba aja dulu, pasti bakal ada jalan keluarnya. Kalau cuma mikirin takut salah, takut revisi atau gimana, itu malah semakin menunda waktu untuk seminar proposal ataupun waktu kelulusan kalian akan semakin mundur dan semakin lama. Jadi sayang waktu dan juga sayang uang untuk biaya kuliah ya kan. Jalanin aja, yang pasti tetap semangat dan juga berdoa kepada Allah, kepada Tuhan dan kepercayaan kalian masing-masing untuk diperlancar segala urusan skripsi kalian. Nah, buat kalian yang pengen tahu gimana caranya hanya dalam 1 kali ngajukan judul langsung di ACC oleh kampus ataupun oleh ketua jurusan kalian, kalian bisa komen di bawah, nanti aku bakal sharing juga gimana caranya supaya 1 kali ajukan judul langsung di ACC. Oke, jadi itu aja tips dan cara dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian yang sedang dalam proses penyusunan skripsi. Dan jadi jangan lupa like dan subscribe dan share ke teman-teman kalian supaya mereka memiliki motivasi untuk membuat ataupun memulai proposal skripsi teman-teman. Nah, semangat, semoga proposal dan skripsi kalian dilancarkan dan juga cepat menuju sempro dan juga sidang skripsinya. Oke? Dan kalau kalian kadang merasa di titik kalian capek, jenuh, ya udah kalian bisa istirahat dulu, nggak usah dipaksa. Yang penting kalian naikin lagi mood kalian. Emang bener-bener ketika kalian harus buat itu dengan keadaan ataupun mood yang lagi baik, karena kalau lagi mood gak baik itu gak akan terselesaikan dengan baik ataupun maksimal gitu sih saran dari aku. Oke? Jadi aku Vita Afifa pamit, bye bye.